kemudian tadi turun, dia ngukurnya per jam ya. Jadi misalnya 24 jam, berarti total datanya ada 24. Nah, kemudian dia misalnya turun nih, ada masalah apa gitu kan, misalnya gerimis sedikit gitu. Tapi kalau hujan di stop. Kenapa? Karena hujan itu dia membersihkan udara di sekitar. Nah, itu fungsinya hujan. Nah, tapi kalau hujan ada lagi masalahnya, banjir, debit yang dihitung berarti air. Nah, itu fungsi anak teknik lingkungan. Kemudian nih 1,1 0 ditambah lagi 1,2 misalnya naik lagi. Atau dia misalnya datanya nih stagnan gitu kan, 1,1 sampai 5 gitu totalnya. Kian ya kan. Nah, dikali T. T ini waktunya. Misalnya 8 jam misalnya. DGN. Yang ini datanya berarti 8 juga ya, karena 8 kali pengukuran. Sudah. Dapat hasil V. V didapatnya. Kemudian lanjut ke volumenya. Nah, ini berat dari kertas saringnya. Kertas saring itu sebelum dipakai ini ditimbang berat awalnya. Untuk lebih akuratnya itu dia di oven dengan suhu 105. Biar kok memang beratnya tuh benar-benar real, steril gitu. Nah, tidak ada kena udara, tidak kena air ataupun kena apa-apa 0,5 derajat Celcius. Ini kalau mau di oven sebelum dipakai, tapi ini karena kita cuma praktikum tidak pakai ini ya, dan ovennya juga ada di sini. Kalau misalnya kalian mau penelitian, nah disarankan nih pakai di oven dulu sebelum ditimbang beratnya. Itu selama 1 jam. Nah, ini berat akhir sama berat awal. Jadi misalnya berat akhirnya itu 400. Nah, berat awalnya 300. Dikurang baik. Nah, dikali ini ketetapannya. V ini tadi. Hasilnya misalnya berapa nih? 2,8 misalnya. 2,8 kan hasil dari V tadi. Nah, itulah dapatnya V, volume STP-nya. Udah tuh masukin ke konversinya. Nah, ini C1, C2, T1, T2, P. Ini lupa di modul kan ada 4 tidak sih? Kenapa kita cuma pakai 3? Karena yang untuk volume STP itu kemarin tuh pas kakak praktikum juga dari tahun sebelumnya tidak dipakai. Kita cuma pakai 3 persamaan itu baik. Nah, kemudian ini C ini dapat dari C ini, C2 ini. Misalnya tadi 2 berapa sih? Misalnya 4 lah, 4,3 misalnya. Kemudian T ini, T1 nya ini waktu selama 24 jam. Karena pengukuran tuh emang harus 24 jam. Dibagi dengan T1, 8 jam. Nah, yang P ini faktor konversi yang bernilai itu kakak kurang tahu juga, tapi kami ngambil dari yang paling besar yaitu 0,2. Itu kan ada rentangnya enggak sih? 0,17 sampai 0,2, kita pakai 0,2. Dah, dapatilah konversinya itu hasilnya untuk partikulat yang di. Nah, itu kan ada tuh di lembar kerjanya berat awal sama berat akhir. Selisih. Nah, nanti dihitung juga selisih beratnya. Ini satu baik sih, apa? Karena kita cuma 1 titik. Kemudian kondisi meteorologi mengikuti. Jadi untuk kondisi meteorologi itu dia mengikuti ke semua pengukuran, baik partikulat, kemudian pengukuran gas, sama kebisingan. Nah, fungsinya untuk apa kita pakai kondisi meteorologi juga dihitung partikulat? Kita untuk mengetahui kondisi udara di sekitar pas pengukuran, mulai dari suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, itu semua diukur. Karena apa? Nanti bakal masuk ke data pembahasan. Jadi misalnya
cuacanya lagi rendah, tekanannya rendah. Nah, mungkin ngaruh juga tuh ke volume yang dihisap, flow rate-nya, laju aliran flow rate-nya. Itu bakal ngaruh. Nah, masuk ke pengukuran gas. Ada yang